biarin orang mah jadi kapas aja gitu. Jadi kan maksudnya orang kapas di sini tuh kayak orang tuh kayak ngusapin mukanya dia, terus pas misalkan dia udah sembuh dia buang tuh kapasnya. Jadi biarin kalau misalkan orang nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa aja kalau misalkan dia udah makainya gitu, udah habis beres lukanya terus gua dibuang, ya udah nggak apa-apa, yang penting mah dia bisa senang lagi, bisa betul lagi. Halo, welcome to my podcast bersama gue Fahri di podcastnya Orang Biasa. Kali ini kita kedatangan tamu for the first time. Walah, gimana ini? Jadi ini di sini sudah ada Sofian Pratama. Yes. Bisa dipanggil apa, Pi? Pian aja lah biar. Pian, tapi ada yang manggil Sopi ya? Ya itu mah buat yang nggak terlalu deket. Oh iya, gitu. Sopi gitu ya. Jadi kayak brand. Brand. Sopi gitu. Gak apa-apa latihan kalau gue misalnya manggil Sopi di sini kan sekalian kali aja nanti Sopi mau nge-endorse. Jadi gini nih. Dia ini kan teman sekampus gue nih ya. Gue pertama ketemu lo itu kan pas udah ngeberesin apa RSS itu, yang SKS itu nih. Iya. Nah itu pertama lihat tuh kok stylenya agak beda gitu. Biasanya anak kampus kan lebih kasual gitu ya. Tapi pas gue lihat lo tuh sepatu Air Jordan. Jarang teman-teman gue yang pakai gitu. Paling yang sekarang yang langsung kayak slip on gitu. Iya itu ya. Praktis sih. Praktis ya. Sekarang. Nah itu gue mau nanyanya, itu emang style lo dari dulu kayak gitu? Kalau dibilang style dulu sih enggak sebenarnya ya. Kalau misalnya boleh dijelasin kan? Jadi kalau misalkan soal brand kenapa milihnya Nike Air Jordan, pertama tuh emang gue juga asalnya coba pemakai kayak fans gitu, user fans gitu kan. Tapi karena ngeliat satu tokoh gitu, kok kayak bagus gitu ya satu brand ini tuh gitu. Sama kan nama besar seorang Nike gitu kan, kayak yang, weh pengen coba gitu kan. Dan di situ juga kebetulan posisinya lagi jomblo. Ya boy. Kalau jomblo kan identik kan kayak pakai apa aja bebas gitu, apa megang uang banyak gitu. Jadi ya udah dari situ ada kumpulan uang, kebetulan itu teh barang dari teman. Habis gitu nawarin lah kan, pas banget gitu kan. Kalau sono orang boga sepatu ieu can. Oh ya tuh bawa sini sana. Terus lihat aja, dilihat ngepas kan ternyata tuh berapa sana, cocok lah ya, cocok gitu. Udah jadiin dulu gitu, jadiin. Nah dari situ udah sih kayak gitu doang paling juga. Dari situ barulah kayak mulai nyari tahu ini teh brandnya siapa aja yang makainya gitu, gimana dunianya di dalamnya gitu. Juga sih cuma tergantung. Tapi biasanya. lu tipe-tipe orang yang pingin nunjukin brand kah? Enggak. Kayak Supreme nih, gue pakai branding mahal, Asbol gitu. Enggak. Ya. Kayak itu kameramen kan pakai Asbol gitu. Asbol terus. Brand ambassador. Iya. Ini gimana, Pi? Kalau menurut pandangan gua mah sih kayak gini loh. Ngapain lu pakai brand tapi itu KW? Iya. Kayak gitu. Mending kalau dari sisi guanya sendiri mah pandangannya tuh lebih ke nyamannya sendiri. Nyamannya, benar. Kalau misalkan fashionnya kita udah nyaman, udah enak dipakai lah. Walaupun apa, kalau termasuk gua sih termasuk apa ya, yang cuek sama sekitar ini. Mau orang ngomong apa juga ya bebas ya ini. Yang penting ini jati diri gue, ini style gue gitu ya. This my fashion gitu kan. Udah dari situ sih. Ya udah cuek aja, kalau misalnya sekiranya nyaman, pakai aja. Santai sih. Walaupun harganya murah, ya nggak apa-apa. Nggak apa, mantap. Yang penting kalau misalkan enak dipakai, nyaman, terus dilihat orang juga bagus ya. Kenapa enggak gitu? Iya, kenapa enggak? Karena apa ya? Percuma gitu kan ya, beli mahal-mahal. Cuma buat, biasanya kan orang yang beli mahal branded itu kan buat diliatin ke orang. Ria gitu ya. Iya, ria gitu. Nggak boleh, dosa. Ria, nggak boleh ya? Nggak boleh, dosa. Jadi gue ini apa udah lama loh kita nggak ketemu, coba kan 6 bulan lockdown, coba 6 bulan. Jadi dari situ emang bener kayak lost gitu kan, kayak ketemu teman kuliah juga jarang gitu. Pas zaman corona gitu kan. Mulai susah gitu. Februarian. Maret. Pokoknya Pian ini lost contact banget. Gue lihat mantau SW juga jarang. Aja sebulan sekali kemarin. Iya. Malas gitu. Kayak ngilang aja gitu. Kalau gue kan ngobrol sama si Wawan, si Dika masih sering deket lah. Ke rumahnya. Lu mah lost contact banget.
kuliah online juga. Nggak ada nih orang kuliah online gimana? Gua Bandung, Cok. Anjay. Mau ya itulah, kadang juga kan kalau udah situasi kayak gitu kan jadi kaum rebahan gitu. Mau apa-apa malas kan gitu. Tolong pihak kampus mengerti. Kita mau bidik misi. Ya. Kita sudah bersyukur. Baik. Terima kasih pemerintah Ristek Dikti, terima kasih ya. Terima kasih. Udah dapat uang saku 4.200.000 per semesternya gitu. Tapi kadang emang tiap kampus beda-beda ya turun Beda-beda cair gitu. beasiswanya. Tapi biasanya kalau anak-anak SD, SMP itu kan kayak sekarang kan lagi gencarnya tuh kayak dikasih kuota tuh sama Iya, itu. sekolahan Gue yang taunya temen gue kan ada di Unjani ya. Dia udah dapat tunjangan 300.000 gitu baru sekali, itu baru uang. Baru sekali. Baru sekali. Agustus awal gitu. Buat? Udah dapat. Tapi TDC juga kampus kita kan kemarin udah yang buat reguler. Yang potongan SPP itu ya. Ya, terima kasih itu kampus kita Politeknik TDC. Kami bangga. Shout Shout out. Oke, bahas lockdown. Kita nggak bahas lockdownnya sih, bahas elunya. Gue penasaran sama lu, ngilang kemana aja gitu. Ada di rumah, nggak ngapa-ngapain gitu aja di. Tapi masih sama cewek lu yang itu kan? Masih. Nah, itu permasalahannya. Karena udah lockdown ini berapa bulan, apalagi pas awal-awal tuh ya, kan sulit banget. Kafe ditutup, tempat-tempat banyak yang ditutup gitu. Sulit banget. Terus lu sama cewek lu gimana buat perbucinan itu? Diem gimana? di rumah masing-masing ya, masing-masing. Oh, bukan serumah? Enggak, Apalah? belum lah. Iya. Belum ada tempat. Tapi sekamar? Sekamar gak? Tergantung. Boleh. Boleh itu. Tergantung gitu. Kalau ada cuannya. Ada cuan. Nginap. Jadi gitu, Pak, di rumah aja gitu ya. Ya, dan di rumah masing-masing Dan aja. cewek lu nggak apa-apa gitu. Nggak. Dia ngertiin kondisi. Ya, selagi komunikasinya baik, lancar. Yang tergantung masing-masing sih. Terus kalau misalnya emangnya ya bosen gitu kan, lagi sama-sama gabut gitu lah, lagi ada waktu VC. Cuman kalau untungnya kalau kemarin sih kayak ada ada kegiatan juga sih di rumah tuh, kayak walaupun ya dihimbau sama pemerintah kan nggak boleh gitu. Tapi adalah kayak sama barudak tuh kayak ngomong-ngomong gitu soal apa misalkan tuh. Barudak tuh maksudnya kayak Tarkaya Karang Taruna gitu. Kayak, lu ikutan Karang Taruna? Alhamdulillah gue juga kalau misalnya di Anjir, rumah. aing nggak ikutan apa-apa. Kan namanya ada YouTube. Oh iya, gitu, ngurusin ini ya. Bener kameramen. Gak ikutan apa-apa. Kayak ngurusin Karang Taruna tuh kan. Ngurusin Karang Taruna tuh dari mulai ada ngobrol-ngobrol apa, misalkan tuh rencana kedepannya ngapain. Ya sambil nongkrong juga, ngopi juga sebenarnya tanpa ketemu pemerintah gitu. Tapi di rumah aja gitu, di rumah siapa misalkan tuh. Tapi ya seenggaknya tetap agak safety lah ya. Maksudnya nggak bergerombol nempel gini. Jaga kan, jarak kita, jaga jarak. Masih tetap safety ya. Ya, alhamdulillah. Jalan terus sampai sekarang Karang Taruna. Lu pertama masuk Karang Taruna? Umur berapa ya? Kelas 3 SMP kali. 3 SMP. Udah lama. Lumayan sih. Pengalaman gimana Karang Taruna? Soalnya kan gue mah nggak ikutan apa-apa. Kalau pengalaman sendiri mah jujur kan kayak asalnya dulu kayak ngapain sih gitu yang kayak gini gitu. Cuman kayak di-push terus kan sama Babe. Kayak Maeda tuh kayak bilang tuh kayak udah ikutan sana biar ngasah sosialisasi katanya tuh. Biar jiwa sosial kamunya tumbuh sana. Ada gini juga udah tumbuh. Gitu teh. Cuman akhirnya kayak teman-teman juga kayak beberapa ada yang kecomot gitu, kecomotnya? Kecomot apa? Kecomot apa ya? Keambil gitu lah sama Karang Tarunanya gitu. Jadi kayak mikir ikutan wae gitu ya gitu. Cuman pas dari situ teh mikir lagi, ada tawaran lah, datang, udah gabung cobain. Soalnya ya asik. Sampai sekarang asik aja. Kayak kalau misalkan nggak jauh beda, kayak misalkan kalau di sekolah tuh kan kayak ada OSIS gitu. Kayak gitu aja sih. Menurut gue yang kayak gitu juga sih seru, cuman gue salahnya nggak ikutan gitu. Kenapa? Soalnya gimana ya, awalnya takut ribet aja, gue orangnya nggak mau ribet, ini rebahan aja gitu. Tapi pas gue mulai dapiji ini kan udah cukup lama nih ya. Jadi gue mikirnya ya hitung-hitung main tapi ngehasilin. Jadi wah lumayan juga gitu, kenapa nggak coba-coba berkarya. Benar. Gue nanti mau ikutlah Karang Taruna di rumah. Jadi apa? Hah? Jadi apa? Emang ada ininya? Ada dong kan, ada ketua, ada apa? Anjing aing tak apalan naon. Ada banyak di dalamnya tuh, kayak ada bagian-bagian yang lagi aja gitu, kayak OSIS benar. Divisi-divisi ya. OSIS. Lo pernah OSIS?
Hah? Nggak, ini weh, cewek lo kan, lo pertama kenal sama lo kan pacaran sama adik kelas kan? Ya SMA? kebetulan satu sekolah. Adik kelas? Ya, Iya. tapi bukan masih pedofil. Oh iya enggak. Cuman ya Itu gimana lo sama cewek lo itu? Pertama awalnya gimana? awal-awalnya tuh kayak Pasti si cewek lo, aduh aku dapetin kakak kelas yang Enggak, aja. uwu gitu kan. apalagi ketua OSIS kan waktu itu. Anjay. Nggak juga sih kayak bukan memanfaatkan apa ya, bukan memanfaatkan Oh, jabatan. popularitas, ya. Nah, nggak populer juga Oh sih. nggak populer, Ya, jabatan tapi itu. dikenal semua orang lah. Pasti. Jadi kan waktu itu kan kayak Sombong goblok. enggak juga gitu kan. Kayak dari pertama tuh gini. Asal tuh bukan gue yang ngedeketin. Ada temen. Ya. Temen tuh cerita-cerita kayak sini lucu ya gitu kan. Orang tuh kayak asalnya kayak apa sih gitu kan kayak belum terlalu mandang lah gitu. Cuman dari beberapa cerita, sering cerita. Oh siap, silakan. Santai ada di sini mah. Apa aja rumah sendiri. Ya, makasih. Nah, iya. Nah, dari sana kayak teman cerita nih, banyak bukan satu temen teh. Ada beberapa yang cerita teh. Itu sih sana. Nah, asal semuanya nyeriin ke dia gitu kan. Pas di situ teh. Mulai kan jadi kalau misalkan apa ya kayak orang-orang cerita kan otomatis kita juga kan kayak ke distract gitu. Ya. Kayak ngeliatin terus. Nah, dari situ kayak setiap harinya tuh kayak mulai anjir manis juga. Oke juga gitu ya. Gitu. Boleh juga nih gitu. Gimana aja kayak kembang desa kan diomongin sekampung gitu. Kan jadi kan kayak kelirik lah. Ya. Gitu. Akhirnya tuh dari situ tuh kayak taunya dia tuh apa nge-PC gue duluan. Ya. Kayak minta add back Feedback di mana? di WA dulu. Oh, di WA, ya. Kayak apa kalau di OSIS kan kayak sering kalau pas waktu MPLS kan kayak kalau mau ini hubungin ke kakak ini. Oh, iya. Ini kan Iya. ada tuh nomor gua tuh di CP depan. CP gitu kontak person gitu ya. Iya, kontak person kan CP apaan? Lu mah iya CP itu. Iya, itu. Plus ya. Nah, dari situ mungkin dari situ ya dapetnya gitu. Iya. Akhirnya nge-PC langsung add back kakak. Senang sendiri tuh. Iya. Kan kayak wah anjir gitu kan. Orang lain yang cerita ke gue yang dapat gitu. Ya udahlah kan kayak oh iya silakan gitu. Udah ya deh. Tapi cuma sampai situ doang tuh. Terus gue juga nggak berani tuh buat nge-PC duluan tuh. Karena kan kayak lu cowok bukan gitu dengan dulu kayak jadi pas ini tuh pertama tuh pikiran tuh ke teman. Kalau misalkan gue yang suka duluan atau misalkan gue tiba-tiba nge-PC kan kayak wah nggak enak nih nanti ke teman misalnya nanti kayak pikirannya gimana gitu kan. Tersangkanya malah gua lagi yang apa jual ngambil nikung indah gitu kan boy kan enggak pada jadi ya udahlah gitu sok gue jalanin dulu aja dan akhirnya kayak nemu satu masa gitu dimana ya mungkin si cewek gue ini kan sendiri kan kayak tipenya tuh yang sad girl pada umumnya gitu pada masanya ya tau lah kayak anak-anak zaman now gitu kan. Kan lagi sekarang juga lagi usum ya. Sad boy gue juga maksudnya ada yang dibuat-buat sad boy itu maksudnya ini gue dengerin lagu apa lo-fi itu kan. Iya. Gue jadi dengerin jadi sad boy. Tapi itu mungkin yang ya kebawa dari musik aja. Tapi kan gue juga ngerti gitu banyak orang-orang yang emang bener sad boy gitu, sad girl. Dan kayak stres, depresi, anxiety attack gitu. Panik, gampang-gampang panik gitu kan. Terus apa cutting gitu bukan cutting kakak tingkat bukan cuting gitu iya kayak ini lagi cuting jadi lo cewek lo itu termasuk sad girlnya tuh yang kemana nih yang cutting seriusan serius kayak dulu kayak waktu itu kan pernah ngesuaiin gitu tangannya awalnya kan kayak cuman apa ya kayak tau gak sih kalau misalnya SW galau tuh kayak gimana kayak awalnya kan lagu-lagu sedih terus kayak mulai kayak yang apa kayak yang ininya gini-gini terus mukanya kayak gimana gitu kan dan biasanya kalau zaman sekarang kalau cewek bikinnya kayak gitu nanti banyak yang cowok kamu kenapa sini cerita aja sama aku mana sama kayak gitu gue di situ mainnya di situ tapi kayak nggak apa kayak nggak ada niatan buat jadi itu kayak udahlah kayak cuman pengen apa ya kalau gue tuh sering nyebutnya gini nih maaf ya kalau ada alay ya kayak biarin orang mah cuma jadi obat aja gitu biarin orang mah jadi kapas aja gitu jadi kan maksudnya orang kapas di sini tuh kayak orang tuh kayak ngusapin mukanya dia terus pas misalkan dia udah sembuh dia buang tuh kapasnya jadi biarin kalau misalkan orang nggak apa-apa jadi apa aja kalau misalkan dia udah makainya gitu
udah habis beres lukanya terus gue dibuang, ya udah nggak apa, yang penting mah dia bisa senang lagi, bisa utuh lagi badannya kayak gitu. Berarti lu bukan sosok yang ngejar nih gue ada buat lu tapi lu harus ngasih feedback ke gue, lu harus pacaran sama gue, bukan kayak gitu ya. Nah kayak itu apa, kayak langsung aja itu tulus gitu Ya. anjir kasihan kalau misalnya ngeliat cewek kayak gini terus gitu kan, padahal dia cantik gitu, ngapain buat apa harus mikirin satu cowok terus ngelakuin yang rusak badan gitu kan, kayak Istilahnya apa ya bahasa gitu. Inggrisnya self harm Iya. yang melukai diri sendiri itu. Tapi dari situ lu naon siapa dud? Tapi lu dari situ mulai pendekatan, reaksi cewek lu tuh kayak gimana waktu lu kayak gitu? Biasa aja. Bisa aja. Iya. Tapi mulai ada benih-benih itu gimana? Kayak- Soalnya kan awalnya emang lu nggak kepikiran gue Ah. pengen deket, pengen apa? Ada buat dia karena gue suka sama dia, gue pengen dia jadi cewek gue. Enggak. Lo kan nggak kayak gitu. Enggak. Nah itu gimana? Jadi Kumaha? udah dari situ langsung kan kayak ya paling cuma nanya doang kayak SW gitu. Sabar Pak, kayak tangan kan tanya itu tangannya dia gitu kan, ini gue kan kayak nyuruh gitu, coba pap gitu tangan. Pap apa? Tangan. Oh, tangan. Pengen lihat tangannya Ya. gitu kan, kayak gitu. Oh itu tangan kamu sana, iya ternyata gitu. Emang nggak sakit kayak gitu kan. Enggak, dia kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak emang udah bad habitsnya kayak gitu nih. Oh, iya. Kalau misalkan udah sering kayak gitu, jadi kayak ngerasain kayak biasa aja. Ya. Kayak ya udahlah Ya gitu udah. emang. Kayak misalkan ngerasain gitu, seret sedih, nangis, udah gitu. Tapi dari situ kayak orang juga kayak ngasih satu bumbu gitu kan. Ngasih kayak udahlah jangan kayak gini lagi. Kan cowok juga masih banyak gitu. Cuman pas yang kalau misalnya pertanyaannya kapan muncul awal-awal Adan, break dulu.